Sahabat belajar, kali ini kami menginformasikan tentang ujian kesetaraan. Informasi ini cukup penting, terlebih khusus untuk murid atau peserta didik paket A, B, atau C kelas akhir, yaitu yang setara kelas 6, 9, dan 12. Bagaimana informasi lebih detailnya? Kami akan bagikan melalui share screen berikut ini. Nah, uji kesetaraan pada tahun ajaran 2022 dan 2023 akan dilakukan sesuai dengan petunjuk khusus yang berlaku saat ini. Kenapa ujian kesetaraan pada tahun ajaran sebelumnya, yaitu 2021 dan 2022 tidak diadakan? Karena pada saat itu ada surat edaran berkenaan dengan pandemik, sehingga ijazah paket A, B, dan C sudah tertera ijazah yang setara SD, SMP, atau SMA. Nah, untuk ijazah tahun ajaran ini belum ada deskripsi setara, sehingga perlu diadakan ujian kesetaraan dan perlu diikuti oleh peserta didik kelas akhir. Nah, mari kita lihat informasi yang pertama. Detail informasi penting ini yang pertama adalah ujian kesetaraan atau kita singkat UK diikuti oleh peserta didik PKBM atau SKB tingkat akhir, yaitu yang setara kelas 6, 9, dan 12. Hasil UK bersama ijazah paket. Ya, ijazah paket ini akan diberikan oleh satuan pendidikan dan pelaksanaannya dilakukan oleh satuan pendidikan yang telah terakreditasi, dan syarat peserta didik yang mengikuti ujian atau yang mendapatkan ijazah paket harus selesai ujian modul awal hingga akhir dan rekam kegiatannya sudah ada dari kelas awal, tengah, hingga akhir. Ya, jika itu kelas 6 harus sudah selesai belajar dari kelas 4. Jika kelas 9 harus sudah selesai dari kelas 7. Atau jika kelas 12 harus sudah selesai dari kelas 10. Maka peserta didik akan berhak mendapat ijazah dari satuan pendidikan. Nah, untuk UK, uji kesetaraan akan dilakukan oleh pemerintah pusat dalam bentuk ujian literasi dan numerasi. Sertifikat ujian kesetaraan atau surat keterangannya bersama ijazah nanti dapat digunakan sebagai syarat wajib untuk lanjut ke jenjang sederajat berikutnya. Jadi semisal begini, ada warga belajar paket A kelas 6, ikut ujian sumatif di sekolah, ya, ujian sumatif di sekolah, maka mereka akan berhak mendapatkan ijazah. Dan jika mau lanjut ke sekolah formal seperti SMP negeri atau swasta, harus ada lampiran atau hasil dari uji kesetaraan yang disebut UK tadi, ya, yang disebut. Atau dari paket B lanjut ke SMA yang formal baik negeri maupun swasta harus ikut uji kesetaraan, maupun setelah paket C harus ikut uji kesetaraan agar ijazah paket C-nya dapat digunakan pada jenjang berikutnya atau pada keperluan-keperluan berikutnya. Intinya adalah warga belajar ikut uji kesetaraan. Nah, bagaimana detail pelaksanaannya? Mari kita lihat, ya. Untuk
detail pelaksanaannya ini dibagi menjadi beberapa perihal, ya, dibagi menjadi beberapa perihal. Yang pertama adalah aplikasi pendataan, yang kedua adalah pendataan uji kesetaraan, yang ketiga adalah teknis aplikasi uji kesetaraan, ya. Mari kita lihat satu persatu pada aplikasi pendataan uji kesetaraan sesuai dari juknis yang telah diberikan. Ya, kita akan lihat sekali lagi, akan share screen. Nah, ini aplikasi pendataan uji kesetaraan sudah diberikan dalam bentuk buku panduan maupun juga laman. Nah, nanti bagi operator dan ketua PKBM masuk melalui https://2 uji kesetaraan kemdikbud.go.id. Ini khusus untuk ketua dan operator, ya. Ini laman ini mencakup paket A, B, dan C. Ya, sahabat belajar sekalian, kami juga menginformasikan supaya gelora semangatnya juga sama, ya. Yang pertama adalah impor data. Ya, dari laman tersebut akan ada impor data. Data peserta didik yang akan ikut uji kesetaraan sudah akan dapat diimpor melalui laman tersebut. Ini tugasnya operator dan ketua. Kemudian akan ada pendaftaran, cetak dan unggah DNS, ya, daftar nominatif sementara. Nanti akan dapat nomor peserta, ya, dan cetak daftar nominatif tetap. Setelah itu nanti peserta didik akan dapat kartu peserta, ya, kartu peserta. Kita akan lihat ke bagian berikutnya. Kita lewati ini. Ini adalah halaman login. Tampilannya seperti ini. Nama pengguna dan kata kunci dapat diperoleh dari operator dinas kabupaten atau kota. Setelah ini bisa login, ya, langsung masuk saja dan lakukan ubah password, ya. Nah, di sini ada ubah password. Nama lengkap nanti tinggal diisi. Setelah itu tinggal simpan, ya. Setelah ini selesai, maka akan masuk laman seperti ini. Tinggal nanti bagian dashboard ini bisa dibaca pengumuman pentingnya. Kemudian masuk kepada data master untuk dicocokkan data satuan pendidikan dan masuk ke data peserta. Nah, ini untuk provinsi, untuk kota atau kabupaten, subrayon. Nah, sekarang kita akan masuk ke satuan pendidikan. Ini masuk ke data master, ya. Data master ini dilihat bagian yang ikut ujian yang mana saja, nanti tinggal dicentang dan disimpan, ya. Siswa yang akan mengikuti ujian nanti tinggal dicentang dan disimpan sesuai dengan jenjangnya. Nah, ini untuk tambah satuan pendidikan sudah ada eh, lamannya tersendiri. Nah, saya akan masuk di sini. Satuan pendidikan yang sudah cocok data masternya masuk ke data peserta. Nanti silahkan dipilih, ya, PKBM, nama PKBM dan juga paket apa saja yang akan didaftarkan. Lalu pilih impor data. Ya, di sini ada impor biodata. Nanti dicentang paket yang mana saja yang akan diikutkan. Lalu pilih mulai impor biodata. Tunggu hingga selesai. Ya, setelah sudah selesai nanti pilih sukses. Berikutnya kita akan masuk ke menu pendaftaran peserta. Nanti tinggal diklik pendaftaran peserta. Peserta-peserta yang terdaftar nanti akan dipilih di lajur kiri, ya, diberikan cek biru lalu ya. Setelah di sini itu sudah aman per
tanggal 20 Maret ini ya, sudah aman per hari ini. Nah, sekarang untuk cetak DNS ya seperti ini untuk ketua, operator dan juga sahabat belajar, data-data kita akan muncul seperti ini, dapat dicetak, kemudian nanti ditandatangani dan distempel, diunggah kembali oleh operator dan ketua PKBM. Setelah sudah terunggah nanti generate nomor peserta ya. Jadi nanti nomor pesertanya akan di generate, dapat nomor peserta yang nantinya akan digunakan dalam akses uji kesetaraan. Nah, ini semua tugasnya operator dan ketua. Setelah itu, jika sudah selesai, cetak DNT, daftar nominatif tetap. Ya, kemudian unduh dan unggah SPTJM, surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Ini diikuti saja sesuai urutan ke bawahnya ya. Di sini ada impor, pendaftaran, cetak, upload, generate, cetak DNT, SPTJM, dan akhirnya sampai di kartu peserta. Nah, ini kartu pesertanya ya seperti ini. Nanti akan ada nomor peserta, nama peserta, tempat dan tanggal lahir, asal sekolah. Nah, ini penting sekali ini nomor peserta yang sudah di-generate tadi. Nah, untuk mengenai rekapnya sudah ada di laman uji kesetaraan, kemudian progres data dan sinkronisasi. Ini tinggal ditunggu saja. Saya ingin masuk ke bagian berikutnya, pendataan uji kesetaraan. Ya, ini yang penting juga. Tanggal 20 Maret, nah, tanggal 20 Maret sampai 7 April ini penentuan sekolah penyelenggara. Ya, ini sekolah yang dapat menyelenggarakan itu adalah sekolah yang telah terakreditasi ya, sekolah penyelenggara. Yang lain bisa menginduk ya, menginduk. Kemudian untuk tarik data dari tanggal 20 sampai tanggal 31 Maret, jadi per video ini diunggah, itu sudah mulai tarik data sampai 31 Maret. Kemudian tanggal 20 Maret sampai 7 April itu pendaftaran, sudah mulai didaftar ya, tadi di checklist warna biru siapa yang ikut ya. Tanggal 20 Maret setelah pendaftaran ini sudah akan mulai sampai daftar nominasi sementara, nominatif sementara. Kemudian 8 sampai 16 April generate nomor peserta. Kemudian berikutnya 8 sampai 16 April juga daftar nominatif tetap, SPTJM, kartu peserta semua dikerjakan. Nah, teknis kegiatannya itu ada dua, yaitu semi daring dan daring. Mirip atau sama dengan ANBK asesmen yang diikuti oleh peserta didik tahun lalu ya, sewaktu kita di kelas 5, 8 atau kelas 11. Mirip seperti itu, ada literasi, ada numerasi, ada daring dan semi daring. Kami akan jelaskan hanya untuk yang daring, ujian kesetaraan yang daring. Ini diperlukan komputer, PC, laptop, proker, dan klien ya. Untuk webcamnya opsional, yang penting ada WiFi atau jaringan internet. Bandwidth-nya itu 12 Mbps dedicated ya untuk 15. Nah, untuk aplikasi tambahan yang diperlukan itu ada Procore Browser, ini untuk yang Procore, dan Exam Browser Client, ini untuk yang peserta didik ya. Jadi untuk peserta didik yang laptopnya mandiri, misalnya gotong royong dari siswa, itu harus unduh Exam Browser Client versi yang terbaru. Kemudian saya akan lanjut ke halaman berikutnya tentang tanggal-tanggal penting ya, tanggal-tanggal penting di sini. Pelaksanaan uji kesetaraan untuk paket C itu lebih dulu ya di sini yang kuning, simulasi tanggal 3 sampai 4, gladi bersih 6 sampai 7,
ya, kemudian pelaksanaannya 13 sampai 14. Ya, ini di bulan bulan Mei, ya, 13 sampai 14 bulan Mei, ya, antara minggu 2 minggu 3, ya, minggu 2 dan minggu 3. Kemudian untuk paket B sama, hanya pelaksanaannya di tanggal 20 sampai 21. Kemudian paket A juga di tanggal 20 sampai tanggal 21. Nah, seperti itu. Jadi di sini ada tanggal-tanggalnya, ada 2 hari. Pelaksanaannya memang eh, demikian, ya, ada 2 hari pada bulan yang di bulan Mei. Di sini ada jadwal simulasi, gladi bersih, dan pelaksanaan. Ya, dapat dilihat tanggal-tanggalnya. Ya, jadi untuk buku panduannya bisa didapatkan di grup-grup WA, atau jika Bapak ingin mendapatkannya ada di grup Telegram Taman Eden Jimbaran. Ya. Jadi demikian yang bisa kami sampaikan kepada Bapak Ibu, sahabat belajar sekalian. Kiranya kita dapat siapkan dengan baik kegiatan ini sehingga dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih dan semoga bermanfaat.